Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naili Faizatul Aulia dari kelas A5 dengan NIM 2220151256256. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji regresi berganda pada mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh dosen Bu Cahya Amalia Husna MPD. Saya akan menjelaskan dengan contoh soal sebagai berikut. Guru ingin mengetahui pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah terhadap prestasi belajar siswa di kelas A. Maka guru tersebut menghimpun sampel data minat atau X1, rasa ingin tahu atau X2, keterampilan pemecahan atau X3, dan prestasi belajar Y dengan perolehan data sebagai berikut. Data dapat dilihat sebagaimana di gambar atau di teks. Berdasarkan data di atas, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah data minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah, dan prestasi belajar berdistribusi normal? Yang kedua, apakah minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah, dan prestasi belajar memiliki hubungan yang linier? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah secara simultan terhadap prestasi belajar di kelas A? Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Untuk penyelesaiannya yaitu dengan hipotesis uji sebagai berikut. H0 data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Taraf signifikansinya alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Dengan statistik uji Shapiro-Wilk. Dengan kriteria uji, jika nilai signifikansi kurang dari alfa maka H0 ditolak, dan jika nilai signifikansi lebih dari alfa maka H0 diterima. Kita menggunakan uji prasyarat yaitu uji normalitas dengan output SPSS sebagai berikut. Nah, di sini sudah tercantum datanya. Yang X1 berarti variabel minat, X2 sebagai rasa ingin tahu, dan X3 keterampilan pemecahan masalah, dan Y prestasi belajar. X1, X2, X3 adalah variabel terikat dan Y adalah variabel bebas. Masuk ke variabel view. Untuk desimal dipastikan 0 dan misurnya harus scale. Kembali ke data view, klik analyze, klik descriptive statistik, dan explore. Ini dimasukkan semua. Klik plots, normality plots with test, continue, oke. Di sini sudah ada hasilnya di tabel test of normality. Kita fokus ke Shapiro-Wilk-nya di signifikan. Untuk minat hasilnya 0,116, rasa ingin tahu 0,654, keterampilan 0,325, prestasi 0,117. Jadi kesimpulannya karena nilai signifikan 0,116 dari minat, 0,654 dari rasa ingin tahu, 0,325 dari keterampilan, dan 0,117 dari prestasi, yaitu lebih dari alfa atau 0,05, maka H0 diterima. Jadi data berdistribusi normal. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua untuk mencari apakah terjadi hubungan yang linear antara X1, X2, X3, dan Y. Untuk hipotesisnya, H0 terdapat hubungan yang linear antara X1, X2, X3, dan Y.
HA tidak terdapat hubungan yang linear antara X1, X2, X3, dan Y. Untuk taraf signifikansinya, alfa sama dengan 0,05 atau 5% dengan statistik uji test of linearity. Dengan kriteria uji, tolak H0 jika nilai signifikansi kurang dari alfa, terima H0 jika nilai signifikansi lebih dari alfa, dengan output SPSS sebagai berikut. Di sini sudah tercantum datanya, langsung ya masuk ke analyze, klik compare means dan mean. Di sini untuk variabel terikatnya masuk ke dependent list dan variabel bebas di layer 1 of 1. Klik option, checklist test for linearity, continue, oke. Di sini sudah muncul hasilnya pada di ANOVA table. Kita menunjuknya di deviation from linearity di signifikan. Signifikan minat 0,608. Untuk rasa ingin tahu deviation from linearity yaitu 0,645 dan keterampilan 0,766. Berdasarkan output SPSS tersebut tadi, didapatkan nilai yang sudah saya sebutkan tadi, yang artinya lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu 0,05, jadi H0 diterima. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara minat X1, rasa ingin tahu X2, dan keterampilan pemecahan masalah X3 dengan prestasi belajar, yaitu Y. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu untuk mencari regresi berganda simultan secara simultan. Dengan hipotesis uji H0 tidak ada pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah secara simultan terhadap prestasi belajar di kelas A. HA ada pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah secara simultan terhadap prestasi belajar. Sedangkan hipotesis statistik H0 B sama dengan 0, HA B tidak sama dengan 0. Dengan statistik uji regresi linear berganda dengan taraf signifikansi alfa 0,05 atau 5%. Dan kriteria uji, tolak H0 jika nilai signifikansi kurang dari alfa dan terima H0 jika nilai signifikansi lebih dari alfa. Dengan output SPSS sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan atau kita cantumkan dulu datanya, lalu masuk ke analyze, regression, cari linear. Di sini dependent untuk prestasi karena variabel bebas, untuk minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan masuk ke independen karena variabel terikat. Lalu klik statistik, Durbin, deskriptif, collinearity, diagnostik, continue, oke. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Kita pertama ke tabel ANOVA terlebih dahulu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pada variabel X1, X2, X3 pada variabel Y, yaitu lihat di signifikannya. Di sini tertera 0,003 yang berarti kurang dari alfa, yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Lanjut ke tabel model summary.
juga untuk mengetahui berapa persenan pengaruh dari variabel, kita lihat di R². Nah, ini tertera 0,711 atau dengan 71,1%. Jadi pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y mempunyai pengaruh sebesar 71,1%. Selanjutnya, kita ke tabel koefisien untuk mengetahui persamaan regresi linier berganda, yaitu kita di B yang ini untuk dengan rumus Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus E, error. Untuk konstanta langsung saja kita masukkan rumusnya. Y sama dengan 42,021 plus 0,474 X1 plus 0,234 X2 min 0,184 X3 plus error. Nah, jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil output analisis SPSS di atas bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah secara simultan terhadap prestasi belajar. Hal tersebut diperkuat oleh tingkat hubungan ketiga variabel tersebut yang kuat dan besar kontribusi pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar, yaitu sebesar 71,1%. Dan masih ada sisanya yaitu 28,9% yang dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Mungkin cukup itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf dan dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.